Halo teman-teman, jadi kami kelompok 8. Pada kali ini kami melakukan praktikum PSDAP dengan topik air. Tujuan dari praktikum topik air adalah untuk mengetahui pengaruh kuantitas dan kualitas air terhadap pertumbuhan tanaman dan mengetahui pengelolaan air yang berefek positif kepada tanaman. Alat yang kami gunakan pada praktikum ini adalah galon air, polybag hitam, alat bercocok tanam, alat penyiram tanaman, alat tulis, label tanaman, penggaris, ecemeter, pH meter, oven, dan timbangan turntable. Lalu, bahan yang kami gunakan adalah tanah, kompos, arang sekam, bibit tanaman berusia seragam, garam, deterjen, dan pupuk NPK. Nah, kegiatan pertama yang kami lakukan adalah pembersihan media tanam yang akan kami gunakan sebagai tempat praktik nantinya. Setelah melakukan pembersihan tempat tanam, kami memberikan tanah sebagai media tanam untuk praktikum topik air kali ini. Kami memasukkan tanah dengan struktur yang tidak terlalu padat. Hal ini bertujuan supaya air dapat menyebar secara menyeluruh hingga tanaman dapat menyerap air secara optimal. Media tanam yang kami berikan berisikan tanah, kompos, dan arang sekam dengan rasio 1:1:1. Setelah itu, kami melakukan pemindahan bibit kangkung yang sebagai tanaman di dalam topik air ini. Kami memastikan peletakan bibit ke media tanam dengan baik supaya tanaman dapat tumbuh secara optimal. Bibit diletakkan di media tanam dengan perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang kami berikan adalah air biasa 50% dan 100%, air deterjen 50% dan 100%, dan air garam dengan kapasitas 50% dan 100%. Kami memastikan bibit tanaman dapat tertancap dengan baik pada media tanam yang disediakan. Hal ini dilakukan supaya akar bibit tanaman yang akan ditanam dapat tumbuh dengan baik dengan menyerap air dengan maksimal. Setelah penanaman selesai, kami melakukan penyiraman pertama dengan menggunakan air biasa. Hal ini dilakukan supaya bibit tanaman dapat tumbuh dengan baik dan siap diberikan perlakuan. Oke, jadi di sini kami telah selesai tentang praktikum untuk menunjang tanaman kangkung untuk topik air, yang dimana kita akan menguji air biasa 50% dan 100%, air garam 100% dan juga 50%, dan juga nanti deterjen 50% dan juga 100%. Oke, sekian. Jadi kita di sini praktikum kita untuk pemindahan tanaman
tanaman kangkung untuk topik tanah dan air telah selesai, dan ini judul topik dan tanamannya. Ya, ini air sendiri. Di minggu berikutnya kami mempersiapkan larutan deterjen yang akan diberikan perlakuan kepada bibit tanaman kangkung yang telah ditanam minggu sebelumnya. Kami mencampur 1 liter air dan 1 sendok makan deterjen. Selain itu, kami juga membuat larutan dengan campuran 1 liter air dan 1 sendok makan garam. Selanjutnya kami memberikan perlakuan berbeda di setiap tanamannya yang berisikan air 100% dan 50%, air deterjen 50% dan 100%, dan air garam 50% dan 100%. Oke, baik, jadi di sini sudah melakukan penyiraman dari 50% air biasa. Berapa mili, Pak? 125 mili. Sekitar 125 mili. Kami memberikan perlakuan dan penyiraman di setiap minggunya. Pada praktikum ini kami juga memberikan satu RPK tujuan untuk mempertahankan pertumbuhan tanaman yang mengalami cemaran lubang akibat polusan deterjen dan salinitas tinggi air garam dengan membandingkan terhadap kontrol air. Baik teman-teman, sekarang kita minggu 3 lagi melakukan penyelidikan pada topik air. Pupuk. Sebelah Santi. Pada praktikum topik air, kami juga melakukan perhitungan dan pengukuran pada tanaman. Di antaranya, kami mengukur pH, EC, jumlah daun, dan tinggi tanaman. Kami melakukan pengukuran dan perhitungan di setiap minggunya. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 8 dan telah melakukan praktikum hari ini dengan topik air. Jadi pada hari ini kami telah melakukan praktikum yaitu berupa pengukuran tinggi tanaman, kemudian jumlah daun, dan masih ada beberapa yang dalam proses pengukuran, contoh seperti pH dan EC. Kemudian di sini kami melakukan praktikum itu dengan berbeda kualitas air, seperti air biasa, deterjen, air garam, dan masing-masing kadar airnya berbeda antara 50% dan 100%. Dan sekarang masih pada tahap campuran air sebagai penyiraman, di mana ada deterjen dan juga air garam. Sekian, terima kasih. Hasil pertumbuhan tanaman di setiap perlakuan yang kami berikan juga berbeda. Beberapa tanaman kangkung terlihat tumbuh dengan baik, dengan ditandai batang yang menjulang tinggi, daun yang lebat, serta tidak ada kecacatan pada tanamannya. Namun terdapat pula tanaman yang mati. Hal ini diakibatkan pada kadar yang terdapat dalam deterjen dan garam yang mengakibatkan tanaman tidak dapat bertahan secara optimal. Selain itu, beberapa tanaman kangkung terdapat pertumbuhan yang tidak optimal dengan ditandai terdapat bercak-bercak penyakit dan kerusakan pada daun yang diakibatkan oleh hama.
Oke, jadi di sini kita akan melakukan pengopenan ya, sebelum nanti 2 hari lagi kita akan melakukan penyembahan.